dalan agama, dalan kang bener sayeti, iku iman lan takwa, ngestokake mring agami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hena Malini dari SDN Sigedong 03 akan membawakan sebuah cerita dari Kabupaten Tegal yang berjudul Ki Buyut. Siapa yang tak mengenal Ki Buyut? Tentang dari mana asalnya tidak banyak orang yang tahu dengan pasti. Tapi masyarakat tahu bahwa Ki Buyut datang ke Semedo dengan misi mengembangkan ajaran agama Islam. Penampilannya yang sopan, santun, dan suka menolong menjadikan Ki Buyut sangat dicintai dan disegani oleh masyarakat. Tidak heran pengikutnya setiap hari semakin banyak. Untuk melengkapi hidupnya, Ki Buyut mempersunting kembang Semedo yang bernama Dayem. Suatu malam di sebuah balai dengan diterangi lampu minyak, Ki Buyut bersama istrinya duduk sambil minum teh. Nyik, tentunya kau tahu bahwa aku di Semedo ini hanyalah seorang musyafir. Dan kau pasti tahu bahwa tujuanku adalah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Untuk itu, aku berniat untuk mengajakmu mengembangkan misi yang sama di daerah lain. Mengingat di Semedo ini sudah banyak santri dan ustadz. Kalau itu sudah jadi tekad dan tugas mulia Kang Mas. Aku sih manut-manut saja Kang Mas. Aku setia menemanimu. Subhanallah, terima kasih istriku. Keesokan harinya, dengan langkah yang mantap, Ki Buyut bersama istrinya berjalan ke arah barat menelusuri parit dan jalan yang berbatu. Tiba-tiba, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kakiku terantuk batu, Kang Mas. Ki Buyut segera menolong istrinya. Dilihatnya sebuah batu berbentuk karang memalang di jalan. Kemudian beliau berkata, "Ku beri nama desa ini Karang Malang." Kemudian Ki Buyut mematahkan sebuah batang untuk dijadikan tongkat oleh istrinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Hari demi hari mereka melakukan perjalanan. Tibalah di sebuah ladang yang luas, hijau dan subur. Ki Buyut berkata, "Sepertinya disinilah kita akan mengakhiri perjalanan." "Maksud Kang Mas, kita akan tinggal di sini?" Naluriku berkata, "Ya." Tidak membutuhkan waktu yang lama, Ki Buyut langsung menyatu dengan warga masyarakat. Ki Buyut membangun sebuah masjid untuk sarana ibadah dan dakwah. Beliau juga mengajak masyarakat untuk membuat uangan yang panjang agar hasil panen pertanian menjadi lebih baik. Sehingga beliau menamakan desa ini adalah Desa Wangan Dawa. Dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, Ki Buyut dikaruniai 3 orang anak, Marwiyah, Pardi, dan Parjan. Tahun-tahun berlalu, mereka tumbuh dewasa dan dapat membantu tugas Ki Buyut. Kedatangan VOC di bumi Nusantara menjadikan rakyat semakin sengsara. Sultan Agung Honyokrokusumo mengutus Ki Panewu menemui Ki Buyut. Ketika Ki Buyut sedang berada di ladang, Ki Panewu pun datang. "Assalamualaikum Ki Buyut." "Waalaikumsalam Ki Panewu." "Aku datang ke sini dengan mengemban dawuh dari Sultan Agung.
Sehubungan VOC sudah datang ke Indonesia, Sultan Agung ingin mengajak panjenengan ikut berperang ke Batavia. Demi kemerdekaan bangsa Indonesia, saya siap mengangkat senjata pergi ke Batavia melawan Belanda. Selama coro-coro Belanda masih ada di bumi Indonesia, rakyat akan semakin sengsara. Namun sebelumnya Ki Panewu, karena panjenengan datang ke sini membawa dawuh dari Sultan Agung, ku beri nama desa ini Dawuhan. Keesokan harinya, Ki Buyut bersama Laskar Mataram pergi ke Batavia untuk melawan VOC. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Namun, karena strategi Belanda yang membendung Sungai Ciliwung membuat persediaan air Laskar Mataram semakin menipis, dan Belanda membakar gudang-gudang makanan persediaan Laskar Mataram. Akhirnya pasukan pun dipukul mundur. Ki Buyut pulang ke Tegal menelusuri Pantura. Tiba di sebuah daerah, Ki Buyut memandang para nelayan dan penduduknya sangat indah dan damai. Beliau mampir di sebuah warung untuk sarapan. Betapa terkejutnya ketika mau membayar sarapannya, ternyata harganya sangat murah. Kemudian Ki Buyut berkata, "Mbok, aku doakan semoga penduduk di sini selalu damai dan sejahtera. Perlu mbok ketahui daerah ini akan kuberi nama Padaharja." Beliau pun melanjutkan perjalanan. Pada suatu malam, beliau sangat dikagetkan dengan jeritan tangis seorang ibu dari sebuah gubuk. Beliau pun menghampiri gubuk tersebut. Tok tok tok. Assalamualaikum. Krek. Anakku. Anakku. Kemudian Ki Buyut menghampiri anak wanita tersebut. Dipegangnya anak tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyi, anakmu sudah tiada, ikhlaskanlah. Di mana suamimu, Nyi? Suamiku sudah 3 hari tidak pulang, Kiai. Suamiku kerjaannya berjudi. Semua benda berharga di sini sudah dijualnya, Pak Kiai. Suamiku sudah tidak peduli dengan keluarga. Sabar, Nyi. Tung, tung, tung. Bunyi kentongan tanda ada orang yang meninggal. Warga pun kemudian berdatangan ke rumah wanita tersebut, termasuk sesepuh desa Pak Wongso. Ketika berjabat tangan dengan Ki Buyut, subhanallah, engkaulah Ki Buyut? Betul, Pak. Warga yang saya hormati, inilah kiai yang arif yang kondang tersebut, Ki Buyut namanya. Kemudian Ki Buyut memberikan sebagian hartanya untuk wanita tersebut untuk mengurus kematian anaknya dan menyerahkan segala urusan kepada Pak Wongso. Ki Buyut pun melanjutkan perjalanan pulang. Kepulangan Ki Buyut disambut gembira oleh keluarganya. Pada suatu malam, Ki Buyut mengajak musyawarah keluarganya. Marwiyah, Pardi, dan Parjan, kalian tahu Romo sudah tidak muda lagi. Sehubungan di arah timur banyak sekali santri. Romo berniat untuk menugaskan Pardi untuk mengajarkan Islam di sana. Jadi santri tidak usah jauh-jauh ke sini untuk mengaji. Bagaimana, Pardi? Alhamdulillah, Romo. Ini adalah tugas yang sangat saya idam-idamkan. Saya akan bertanggung jawab, Romo. Kemudian keesokan harinya, Pardi pun berangkat ke arah timur. Di tempat yang baru,
Pardi sangat diterima oleh warga masyarakat. Terlebih mereka tahu bahwa Pardi adalah putra dari panutan mereka, Ki Buyut. Setelah beberapa hari, Ki Buyut datang menjenguk Pardi di daerah tersebut. Warga yang saya hormati, sehubungan putra saya Pardi sudah nyingkir dari keluarga ke desa ini, ke dukuh ini, saya akan memberi nama dukuh ini Dukuh Sumingkir. Tapi perlu panjenengan ketahui semua, apabila Pardi, anak dan cucu-cucunya meninggal, untuk menjaga silaturahmi keluarga, maka jasadnya harus dimakamkan di Wangan Dawa. Pesan ini berlaku sampai sekarang. Apabila di dusun Sumingkir ada orang yang meninggal, maka dimakamkan di Wangan Dawa. Tidak heran sampai sekarang di dusun Sumingkir tidak ada makam. Nah, itulah cerita tentang Ki Buyut. Pesan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, dimanapun kita berada, kita harus berpegang teguh kepada agama dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, kita harus membela negara kita. Yang ketiga, kita harus selalu menjaga tali silaturahmi dengan saudara meskipun tempatnya sudah berjauhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.